Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, dan menyertai kita sepanjang hari ini. Kembali pada hari ini kita akan belajar dari Katekismus Heidelberg mengenai kehidupan yang kekal, yang menjadi penghiburan bagi kita karena ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami mau belajar, merenungkan dan merefleksikan pengertian akan hidup yang kekal. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian dan pencerahan, agar kami betul-betul ada di dalam pengharapan yang pasti dan kami mendapatkan penghiburan di tengah-tengah kesusahan hidup di bumi ini. Ya Roh Kudus, kiranya Engkaulah yang memberi pencerahan kepada kami ketika kami belajar dan mengerti kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan ke-58 dari Katekismus Heidelberg ialah, penghiburan apakah yang kamu dapatkan dari pasal hidup yang kekal? Ini bagian dari pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan, lantunkan, dan yakini adalah benar berdasarkan ajaran Alkitab. Jawaban yang diberikan dan dituliskan ialah bahwa karena sekarang aku merasakan di dalam hatiku permulaan dari sukacita yang kekal. Setelah kehidupan ini aku akan memiliki yang sempurna, yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga, juga yang belum pernah masuk ke dalam hati manusia, dan di dalamnya untuk memuji Allah selama-lamanya. Prinsip yang kita perlu tahu dan kita perlu pikirkan ialah berkaitan dengan istilah already and not yet. Di dalam Kristus kita sudah berada di dalam status memiliki hidup yang kekal. Kendatipun kita masih mengenakan tubuh yang akan menjadi debu tanah ini. Kendatipun kita masih memiliki pergumulan di dalam kehidupan saat ini terhadap dosa dan kesusahan-kesusahan lain di dunia ini, di bumi ini. Dan pada saat ini kita meyakini berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Mengapa not yet? Belum, karena memang kita belum meninggalkan tubuh ini, belum kembali kepada Allah kita, dan belum ada kebangkitan tubuh. Dan tentunya nantinya kita akan menikmati hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Mari kita terlebih dahulu membaca pembahasan ini dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 24. Mari kita mendengarkan ayat tersebut dan memikirkannya serta merenungkannya. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ini adalah pergumulan dan perjuangan iman dari Rasul Paulus
yang dicetuskan, dituliskan berdasarkan inspirasi Roh Kudus, dituliskan kepada jemaat di Filipi, di mana perlu adanya penguatan melalui pengajaran, prinsip, dan cara pandang yang benar tentang hidup yang kekal. Kita dapat menelusuri tentang hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Kristus ketika kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pengenalan kita secara pribadi kepada Allah dan kepada Kristus itu menjadikan kita dasar yang kokoh, yang teguh, bahwa kita sudah berstatus memiliki hidup yang kekal. Dan pengenalan itu bisa terjadi dalam diri kita karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita hidup yang baru, jiwa yang baru, hati yang dibaharui untuk percaya akan seluruh karya Kristus. Kita bisa membaca kembali dari surat Rasul Yohanes dari pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal kelima, ayat 11 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dari pembacaan ayat-ayat yang sudah kita dengarkan, kita mendapatkan suatu pengertian yang mendalam dan mendasar bahwa hidup kekal itu diberikan di dalam dan melalui Kristus. Sekarang, Bapak, Ibu, saudara, dan saya sudah memiliki hidup kekal karena ada di dalam Kristus. Bukan karena usaha kita, jasa kita, perbuatan kita, tetapi karena anugerah Allah berdasarkan ketetapannya. Dan hidup kekal itu berarti kita ada di dalam kekekalan ruang dan waktu, sebagaimana kita di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini merupakan penghiburan. Mengapa? Karena pertama, kita tahu, kita sadar, kita yakin bahwa hidup ini tidak berhenti di sini. Dan hidup ini akan berlanjut di dalam kekekalan di langit dan bumi yang baru. Dan selama-lamanya ada di sana dengan penuh sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kegembiraan. Yang kedua, apapun kesulitan yang mungkin kita hadapi saat ini, dan segala makhluk memang sama-sama mengeluh karena situasi dan kondisi dunia ini, namun kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu yang memberikan kita dorongan, tuntunan, untuk kita terus berkarya. Berkarya berarti kita melakukan hal yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, ada jaminan di dalam kehidupan kita bahwa kita tidak binasa. Siapa yang menjamin hidup kekal kita? Pertama, tentunya Allah Bapa kita yang menetapkan dan yang memanggil dan memberikan kepada kita jaminan itu. Karena ada pengurapan, ada penyertaan dan belas kasihannya, bahkan status kita dijadikan anak-anaknya. Yang kedua, karena Kristus, jaminannya yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangannya. Karena dialah pemilik jagat raya ini, penguasa atas langit dan bumi, dan dialah Hakim Agung, dan dialah yang menjadi pengantara dan penebus hidup kita. Tidak ada yang lain selain Kristus. Yang ketiga adalah pribadi Roh Kudus. Roh yang menjadi garansi dan meterai di dalam kehidupan kita, yang menjamin kita memiliki iman yang benar, yang sejati. Jadi yang menjamin kita hidup kekal bukan perbuatan kita,
bukan amal baik kita, bukan segala ritualitas keagamaan kita, tetapi Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini yang menjadi penghiburan kita. Karena itu yang keempat, yang perlu kita lakukan adalah kita benar-benar mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu. Artinya, kalau kita betul-betul di dalam Kristus, kita berbuah. Berbuah kasih, berbuah penginjilan, berbuah dalam pelayanan, berbuah kebajikan, dan buah-buah yang manis, yang ranum, yang dapat dinikmati oleh kita dan orang lain. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dimanapun berada, yang mendengarkan video ini, kita bersama-sama bergandengan tangan, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang yang sedang menantikan kabar baik. Ada banyak orang pilihan yang belum merespon panggilan Tuhan, yang belum menerima panggilan Tuhan. Mari kita berdoa, memohon kekuatan dari Allah agar apa yang disampaikan, didengar, dan direfleksikan, kita benar-benar dapat alami dan nikmati dan bagikan kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Karena Engkau memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman dari firman Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan keyakinan kepada kami apa yang dituliskan itu adalah benar, fakta dalam hidup kami, dan nantinya kami menikmati dengan sempurna hidup kekal itu. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah kesibukan, kesusahan, kesulitan di bumi ini, untuk benar-benar mengabarkan, menyaksikan bahwa hidup kekal hanya karena anugerah Allah di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan karya Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi saksi Kristus di dalam hidup kami. Berilah kepada kami cara, pendekatan, dan hal-hal yang penting yang perlu kami lakukan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan menopang kami, memberkati kami, dan menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.